The Shadow That Spoke. Angin malam berembus lembut di tepi kota Nemorosa. Api unggun kecil berkelip di depan seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Sirius. Disebut dari bintang paling terang di langit, namun hidupnya tenggelam dalam gelap dunia void. Ia satu-satunya manusia tanpa umbra, bayangan hidup yang menandai jiwa setiap manusia. Di dunia void, umbra adalah pelindung dan simbol keberadaan. Tanpa itu, seseorang dianggap bukan manusia, kutukan yang menandakan kehancuran dunia. Sirius lahir dalam keheningan, tanpa bayangan, pendeta menunduk ngeri. Ayahnya, Ragnala, kesatria kerajaan, menatapnya dengan bimbang. Sedangkan ibunya, Theodora, berbisik, "Kalaupun kau kosong, biarlah aku yang mengisi kekosonganmu." Namun cinta tak menolak takdir. Keduanya mati oleh wabah misterius. Tubuh menghitam tanpa api. Pendeta menyebutnya kutukan anak tanpa umbra. Sejak itu, Sirius hidup dibuang. Dunia menolaknya, pamannya memperlakukannya sebagai aib. Ia tumbuh dengan satu-satunya pelajaran, bertahan hidup sendirian. Malam itu, dentang lonceng penjaga menggema dari menara Nemorosa, tanda patroli berburu. Sirius segera memadamkan api unggun dan menghilang ke rumah aman di balik karang. Tapi ia tahu, para prajurit akan tiba. Dengan tipuan cahaya pantul dari pecahan kaca, ia menciptakan bayangan palsu yang berlari ke utara, menipu para pengejarnya, sementara dirinya bersembunyi di jalur bawah tanah. Dalam kegelapan itu, Sirius menenangkan napasnya. Di dunia void, kesepian adalah sahabat terbaik. Keesokan pagi, ia keluar dari persembunyian, menapaki pantai sunyi, hingga tubuhnya bertabrakan dengan seorang gadis. Gadis berambut madu dan mata coklat lembut itu tergesa mengumpulkan bunga liar yang berserakan. "Maaf," ucapnya lirih, "namanya Cisa." Sirius menatapnya dengan curiga, namun Cisa justru mengenalinya. "Kau yang semalam berlari di pantai, bukan?" ucapnya tanpa sengaja. Lalu menyesal. Sirius menahannya. "Bagaimana kau tahu tentangku?" Setelah perdebatan singkat, Cisa akhirnya jujur. Ia telah memperhatikan Sirius diam-diam selama 3 minggu terakhir, terpikat oleh misteri hidupnya. Meski takut, ia tak bisa berpaling. Sirius sebaliknya, menemukan ketenangan di hadapan gadis yang tidak membencinya. Saat keduanya berbincang, Cisa teringat sesuatu. "Aku menemukan kitab kuno di ruang bawah rumahku. Di dalamnya tertulis tentang seseorang yang lahir tanpa umbra." Sirius terperanjat. Mereka berdua bergegas menuju rumah Cisa. Di kamar penuh bintang kertas dan buku-buku tua, gadis itu menunjukkan kitabnya. Sirius membuka halaman berdebu dan mulai membaca. Dalam garis keturunan Eldraine, lahirlah jiwa dengan umbra abadi, Lunfar. Bayangan yang tak padam bahkan setelah tuannya mati. Ia mencari wadah darah Eldraine berikutnya. Sirius terhenti. Nama itu familiar. Ayahnya pernah membisikkan nama itu saat ia kecil, Lunfar. Ia membaca lanjut. Mereka yang dipilih Lunfar akan kehilangan umbranya sendiri, sebab umbra sejati telah mengambil alih ruang jiwanya. Jantung Sirius berdetak keras. Jadi, aku kehilangan umbra karena aku yang dipilihnya. Cisa menatapnya, terkejut. "Kau maksud Lunfar, umbra abadi dari legenda?" Sirius menunduk. "Kalau benar, mengapa aku tak pernah melihatnya?" Ia tertawa pahit. "Mungkin aku hanya sampah, bukan pewaris apapun." Namun Cisa mendekat. "Kau bukan sampah, kau adalah Sirius, cahaya paling terang di langit. Mungkin kau diciptakan untuk menjadi terang di antara bayangan." Sebelum Sirius menjawab, suara langkah berat terdengar dari luar. Prajurit Nemorosa mengepung rumah. "Mereka datang untukku," kata Sirius cepat. "Kau harus pergi." Namun Cisa menolak. "Aku tak akan meninggalkanmu." Sirius menatapnya dalam, lalu memaksa gadis itu bersembunyi di ruang bawah lantai. Pintu kamar bergetar, dan saat itu sesuatu terjadi. Bayangan di bawah kakinya menatap balik, lalu terdengar suara dalam benaknya. "Kau telah berlari terlalu lama, pewaris darah Eldraine." Sirius membeku. "Siapa kau?" "Aku Lunfar, kekosongan yang dunia ini tak mampu menahan." Saat pintu jebol, bayangan Sirius bangkit, melilit prajurit pertama yang menyerang, melemparkannya ke dinding. Semua orang terkejut. "Umbra! Dia punya umbra!" Namun Sirius panik, ia tak mengendalikan bayangan itu.
Lunfar tertawa di pikirannya. Sekarang kau tahu siapa dirimu. Pukulan keras menghantam kepala Sirius dan gelap menelan segalanya. Ia terbangun dalam dingin, dirantai di aula besar istana Nemorosa. Di hadapannya berdiri Raja Zel, bermahkota perak. Jadi, inilah bocah tanpa umbra, ucap sang raja. Lucu, karena aku melihat sesuatu di matamu, sesuatu lebih gelap dari bayangan manapun. Sirius menatap lantai, lalu sadar, raja itu tidak memiliki bayangan. Zel tersenyum getir. Aku pernah mencoba mengurung Lunfar. Ia memakan umbraku, dan sejak itu aku hidup tanpanya. Tapi kau berbeda, kau adalah Lunfar itu sendiri. Sirius menggertakkan gigi. Aku manusia. Namun Lunfar berbisik. Mereka takut padamu karena kau bayangannya hidup. Zel mengangkat tangannya, segel sihir menyala. Rantai Sirius menegang. Aku ingin mengambil kembali umbraku, kata sang raja. Namun bayangan di bawah kaki Sirius mulai bergetar, menjalar ke seluruh ruangan. Cahaya biru melesat, menghancurkan lantai. Suara Lunfar bergema, kau memanggilku, dan aku menjawab. Sirius berteriak, melawan arus energi di dalam dirinya. Aku bukan kegelapan. Raja Zel menghunus pedang perak. Kau hanyalah kehampaan yang meniru manusia. Sirius menatapnya, darah hitam menetes di bahu. Kalau aku bayangan, maka aku adalah cermin manusia yang takut pada dirinya sendiri. Lunfar terdiam, lalu suara itu melembut. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan melawanmu, jawab Sirius lirih. Karena kau adalah aku. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Bayangan yang liar kini menyatu, tenang. Segel di lantai peleleh. Sirius berdiri dengan mata berkilau biru pekat. Raja Zel terhuyung, tak percaya. Kau menyatu dengannya. Segala bayangan, bisik Sirius, hanya ingin diterima oleh cahaya. Satu gerakan tangan dan pedang Zel terpental. Ruangan runtuh, cahaya memencar. Namun sang raja bangkit, tertawa getir. Bahkan kegelapan pun akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri. Ledakan sihir mengguncang aula. Sirius terhempas, darah mengucur, tapi ia tetap hidup. Lunfar berteriak dalam pikirannya, kabur sebelum kau mati. Sirius memecahkan jendela kaca dan melompat. Jatuh ke atap pasar tua, lalu berlari dalam luka dan debu. Malam menyambutnya, lonceng Nemorosa berdentang 6 kali. Di kejauhan, Sirius berbisik, Cisa, aku akan kembali. Hari-hari berlalu sunyi. Ia bersembunyi di reruntuhan, hidup berpindah. Kadang di gua lembab, kadang di menara kosong. Tapi setiap malam, seekor burung hantu abu-abu datang membawa sepotong roti dan surat kecil bertuliskan tangan yang ia kenal. Cisa masih di luar sana. Dan di antara bisikan angin, suara Lunfar terdengar, lembut. Kau tak bisa bersembunyi selamanya, Sirius. Tapi untuk malam ini, bertahanlah. Sirius menatap langit dalam dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai.